Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Deskaria Nurarifah dari Poltekkes Kementerian Kesehatan Tanjung Karang dengan Prodi D3 Sanitasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersosialisasi tentang DBD atau demam berdarah dengue. Sebelumnya, maaf kita belum bisa bertatapan secara langsung karena saat ini kita masih dilanda COVID-19. Sampai saat ini, demam berdarah dengue masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. Kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga, dan berkurang usia harapan dalam keluarga. Dampak ekonomi langsung adalah biaya pengobatan yang cukup mahal, sedangkan dampak tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja dan biaya lain yang dikeluarkan selain pengobatan seperti transportasi dan akomodasi selama perawatan sakit. Sebelumnya sudah pada tahu belum DBD itu apa? Jika ada yang tahu, Belum. bisa on voice ya. Pak. Belum. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang DBD. Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk. Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Di Indonesia, merupakan wilayah endemis dengan sebaran di seluruh wilayah tanah air. Biasanya gejala yang muncul seperti ditandai dengan demam mendadak, sakit kepala, nyeri di belakang bola mata, mual, dan manifesti perdarahan seperti mimisan atau gusi berdarah, serta adanya kemerahan di bagian permukaan tubuh pada penderita. Pada umumnya, penderita demam berdarah dengue akan mengalami fase demam selama 2-7 hari. Fase pertama, 1-3 hari, penderita akan merasakan demam yang cukup tinggi 40 derajat Celcius. Kemudian pada fase kedua, penderita mengalami fase kritis pada hari ke-4 ke-5. Pada fase ini, penderita akan mengalami turunnya demam hingga 30 derajat Celcius. Dan penderita akan merasa dapat melakukan aktivitas kembali atau merasa sembuh kembali. Pada fase ini, jika tidak mendapatkan pengobatan yang adekuat, dapat terjadi keadaan fatal, atau terjadi penurunan trombosit secara drastis akibat pemecahan pembuluh darah. Di fase yang ketiga akan terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7. Penderita akan merasakan demam kembali yang dinamakan dengan fase pemulihan. Di fase inilah trombosit akan perlahan naik kembali atau normal kembali. Selanjutnya, apakah sudah pada tahu cara pencegahan demam berdarah yang baik? Belum. Baru tahu yang asal-asal aja, Mbak. Oke. Yang kakak tahu apa? Setiap untuk mencegahnya itu setiap seminggu sekali itu bak kamar mandi harus dikuras biar tidak ada jentik nyamuk yang dapat menimbulkan nyamuk-nyamuk itu yang itu DBD itu Aedes itulah, Mbak. Aedes Saya juga lupa. albopictus. Ya, itu sudah benar. Tapi saya akan merangkainya lagi. Jadi, pencegahan demam berdarah yang paling efektif adalah dengan melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau dengan cara 3M+. Yang pertama, menguras. Menguras adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air. Benar seperti yang dikatakan oleh Mbak Fitria, yaitu penampungan air seperti bak mandi, ember air yang dapat menampung air minum atau menampung air yang dapat dijadikan oleh nyamuk betina untuk bertelur. Yang kedua adalah menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk penularan demam berdarah. Adapun yang dimaksud dengan plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan lainnya, seperti menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, seperti water torrent,
gentong, atau penampungan air hujan. Lalu ada menggunakan kelambu saat tidur. Selanjutnya memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Yang keempat, menanam tanaman pengusir nyamuk. Yang kelima, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk. Biasanya kan kita-kita ini kalau misal pulang asal naruh gantungan aja gitu kan, ditumpuk-tumpuk. Sebenarnya kita harus menghindari hal itu agar nyamuk itu tidak berkembang biak. Dan yang terakhir, menggunakan anti nyamuk semprot maupun oles bila diperlukan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apa sudah jelas menurut para audiens? Jika belum jelas, bisa dapat ditanyakan kepada saya. Sudah Mbak, cukup jelas. Cukup jelas, cukup jelas. Terima kasih atas waktunya. Maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.